mitra UKM Keripik Singkong Gunung Sari. Masalah kami itu sisa-sisa dari minyak penggorengan dan sisa-sisa dari bahan baku kami yang berupa kulit singkong dan kulit pisang. Dan di masa pandemi sekarang ini mengalami kenaikan 25.000 per jerigennya. Dari penuturan mitra, kami dapat menyimpulkan bahwasannya hasil samping produksi keripik terdapat limbah minyak jelantah, kulit singkong, dan kulit pisang yang tidak digunakan. tidak hanya itu, penumpukan limbah pada lokasi produksi dapat meningkatkan resiko kontaminasi silang dan menurunkan keamanan produk. Kondisi yang tidak higienis tersebut juga mempersulit mitra dalam pengembangan usaha, khususnya dalam pengajuan sertifikasi karena tidak dapat memenuhi aspek higienitas. Penanganan limbah yang baik juga diperlukan untuk membangun citra UKM yang bersih dan terjamin sehingga mampu meningkatkan profil UKM. Tapi, selalu ada potensi di balik permasalahan. Ternyata, limbah-limbah tersebut dapat diolah menjadi adsorben, lalu dimanfaatkan pada teknologi penjernih minyak jelantah. Lalu, bagaimana cara pembuatan adsorben tersebut? Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat adsorben cukup sederhana, yaitu limbah kulit pisang dan singkong, air, tungku api, pisau, baskom, dan ayakan atau saringan. Menurut Ramadhani dan kawan-kawan tahun 2020, cara pembuatan adsorben yaitu pertama, limbah dicacah dan dihancurkan menjadi kecil-kecil. Kemudian limbah dikeringkan dengan panas sinar matahari dengan tujuan untuk menurunkan kadar air. Lalu dimasukkan ke dalam tungku untuk proses pengarangan. Yang terakhir, limbah disaring dan disimpan dalam wadah tertutup untuk digunakan kemudian. Arang aktif kulit singkong berguna untuk mengurangi kadar logam pada minyak goreng bekas. Selain itu, adsorben bubuk kulit pisang berguna dalam menurunkan kadar lemak bebas dan bilangan peroksida. Lalu, terdapat tambahan adsorben bentonit sebagai penjernih minyak dalam segi warna. Arang aktif dan adsorben yang telah jadi disusun untuk dimasukkan ke dalam teknologi penjernih minyak jelantah. Di sini kita sudah melihat proses pemanfaatan limbah produksi. Lalu, bagaimana mekanisme penjernihan minyak jelantah itu sendiri? Mari kita simak bersama. Teknologi penjernihan minyak jelantah terdiri dari dua chamber utama. Langkah pertama, minyak jelantah yang telah homogen dimasukkan pada chamber pertama selama 135 menit. Chamber pertama merupakan sistem elektrolisis. Menurut jurnal Said dan kawan-kawan tahun 2015 bahwa aliran elektron memutus ikatan emulsi air dalam minyak sehingga tegangan antar muka air minyak menurun dan gaya kohesi masing-masing cairan meningkat, yang menyebabkan minyak bergerak ke lapisan atas karena tegangan permukaan dan berat jenisnya lebih rendah dari air. Elektroda pada sistem yang dipakai adalah karbon, sebanyak 4 buah dengan jarak masing-masing yaitu 5 cm. Menurut Ridani Tias dan kawan-kawan tahun 2013, karbon dipilih karena merupakan konduktor baik, stabil, tidak bereaksi dengan larutan yang dielektrolisis, murah, dan mudah didapat. Setelah diproses, minyak akan turun ke dalam chamber kedua. Chamber ini dilengkapi dengan pengaduk tipe helical ribbon dengan putaran 120 rpm. Tipe ini dipakai karena viskositas minyak yang cukup tinggi. Kemudian, chamber juga dilengkapi sistem adsorben berlapis yang telah dibuat sebelumnya. Penampang adsorben yang telah diisi bentonit, bubuk kulit pisang, dan arang aktif kulit singkong kemudian dimasukkan ke dalam chamber kedua. Minyak akan diproses pada chamber ini selama 120 menit. Setelah proses selesai, air yang berada di bawah lapisan dikeluarkan terlebih dahulu yang dapat terlihat dari bagian bawah chamber yang transparan. Setelah itu, minyak dapat digunakan kembali oleh mitra dengan aman dan sesuai SNI. Alat ini terdiri dari 4 elektroda berbentuk plat dengan panjang 25 cm dan jarak antara satu sama lain sebesar 5 cm. Alat ini memiliki kapasitas sebesar 31 liter dan akan bekerja sebanyak 2 kali dalam sehari. Perhitungan neraca massa alat ini adalah sebagai berikut. Massa minyak yang masuk adalah sebesar 27,3 kg. Setelah purifikasi, massa minyak yang keluar adalah 25,2 kg. Torsi yang dihasilkan alat ini adalah 465,7 Nm dan daya sebesar 71,73 Watt, dengan daya motor yang dibutuhkan sebesar 0,086 kW. Total berat mesin tanpa isi adalah 71 kg. Lalu, daya yang bekerja pada tabung filtrasi 3 tahap adalah 579 Newton
yang menghasilkan bending moment pada F1 sebesar 15.570 Nm. Lalu, gaya yang bekerja pada tabung elektrolisis adalah 476 Newton yang menghasilkan bending moment sebesar 12.803 Nm.